pertama, juga berarti ada ilah lain lagi yang datang kepada bukan keturunan Abraham yang tidak mewajibkan sunat. Betul? kami sudah mengikuti perjanjian dari Yesus Kristus seperti yang saya sudah jabarkan dari tadi. Yohanes Jangan 10 begitu, nomor Pak. 27. Kita harus, dengar. Dengar dulu. Baiklah, kita harus jujur, Pak. Ya jujur, makanya Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku sunat, maka muridku juga ikut Susu. Aduh, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku sunat, mereka tahu aku sunat, maka mereka akan mengikuti aku untuk Sule. Aduh, makanya saya katakan gini, Kristen Pak. itu bukan Enggak, pengikut, bukan pengikut Pak. Yesus, tetapi Biar Tuhan nanti- Yesus, gitu loh. Bukan, berarti memang ada hukum baru. Jadi harus dibaca lagi hukum semua baru juga kan? yang di bawah. Memang ada hukum baru, perjanjian baru kan, namanya kitab Anda kan perjanjian baru kan? Nah, Enggak, itu hukum perjanjian barunya. Bapak perjanjian baru. Kalau kami tidak membatalkan sama sekali. Kitab Anda kenapa disebut perjanjian baru? Kenapa? Ya, karena ada perjanjian baru di dalam Kristus. Jelas itu, Pak. Hai. Anda mengimani Isa atau tidak, Kepala Pak? Anda Anda benjol ini sekarang ini. Enggak, Pak. kepala Enggak Anda sama buat. sekali, Bapak. Harusnya Bapak jujur. Bapak jujur dan Bapak baca lagi kitab itu, baik yang di bawah juga saling baca, maksudnya biar Saya yang pada mengerti. menguraikan loh. Saya menguraikan dalam rumahmu. Oke, keturunanmu, anakmu yang kau beli dari orang asing. Saya yang ngajarin Anda barusan. Itu berlaku untuk Abraham kan? Oke? Nah, sekarang apakah saya hamba yang dibeli? Apakah umat Islam itu hamba yang dibeli? Apakah umat Islam itu adalah budak? Apakah kami umat Islam hidup di tengah-tengah Abraham? Apakah kami ada dalam rumah Abraham? Kan tidak ada. Sedangkan Anda mengaku sebagai pelanjut daripada Taurat. Taurat menceritakan kekekalan hukum sunat. Anda tidak bersunat, berarti jelaslah apa yang tertuang. Kitabnya orang Yahudi disebut perjanjian lama oleh Kristen, kitab Kristen dilabeli perjanjian baru. Artinya apa? Ada hukum yang berubah, ada perjanjian yang berubah. Dengan demikian saya ngambil kalimat Anda, Tuhan Anda adalah ilah yang berbeda. Ayo, Bapak mungkin nggak ngeh kayaknya. Enggak, Bapak harus baca saya lagi. atau Anda? Saya Enggak, atau saya Anda nih? tanyakan. Ini ada ketentuan untuk bangsa-bangsa lain di luar dari keturunan Abraham. Apakah itu Apa dibenarkan? Apa itu Bangsa-bangsa lain, bangsa Sunda, bangsa Jawa, dan yang lain-lain semua disunat. Sedangkan perjanjian itu kekal antara Abraham dan Allah sendiri. Bagaimana bisa ada kepada bangsa-bangsa lain? Itu Bapak harus Bapak harus benar. Bapak harus pikirkan itu. saya. Jangan buat ketentuan lain, Pak. Kalau begitu Benar, kenapa Pak. Anda bikin ketentuan baru? Jangan sunat. Tidak, kan Karena kita Yesus ada tidak berguna bagimu. Kenapa? Enggak, kan kita sudah ada urutannya, Pak. Kita melalui Apa Yesus. urutannya? Coba Anda Yang- urutkan dari Yesus ke Kristen ini apa urutannya? Coba. Kan dari tadi saya Yesus sudah ya? jabarkan Dari dengan batu Yesus, penjuru. dari Yesus, bukan dari Iya, Paulus, dari Yesusnya, dari Yesusnya. Coba. Dari Abraham, perjanjian Abraham kepada Yesus. Perjanjian Abraham kepada Iya, kepada Yesus. Tadi Bapak putar kepada ulang Yesus. videonya. Yesus Iya. sunat kan? Yesus sunat kan? Iya, Nah, Yesus apa hubungannya sunat. dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya? Kan dia sudah digenapi di situ, Pak. Kan Yesus mengatakan, jika kau percaya kepadaku, Yohanes 14:12, jika kau percaya kepadaku, kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan sunat. Anda melakukan sunat tidak? Enggak, Pak. Saya bukan orang Enggak. Yahudi, Pak. Saya bukan orang Yahudi. Saya bersunat atau tidak bersunat tidak menjadi ketetapan, Pak. Karena saya nggak mau membuat Yesus saya nggak mau mengatakan, membuat jika suatu kamu ketetapan. percaya, jika kamu dengar. percaya kepadaku, kamu Jangan akan seperti melakukan itu, Pak. pekerjaan. Loh. Kalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat.
Kalau kau percaya, mau kau orang Yahudi, orang Toraja, orang Flores, kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ente sunat kagak? Tidak seperti itu, Pak. Kan saya sudah jabarkan dari tadi. Baik, Galatia 5 Gepeng. ayat ketiga. Enggak, Pak. Karena Bapak sudah satu membatalkan, dari pihak Bapak ini sudah membuat ketentuan baru bahwa mana di Al-Quran dibatalkan? Mana pembuktiannya? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Tunjukkan ayat yang sama di Al-Quran. Jangan Anda menuduh sementara di kitab Anda lah yang membatalkan. Coba tunjukkan di Al-Quran. Bapak membatalkan itu khusus perjanjian daging untuk keturunan Abraham, sedangkan kita bukan orang-orang Abraham, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak nyambung, yang Pak. dikatakan, Beneran. dengarkan. Anda gila kalau begitu. Yang dikatakan membatalkan adalah ketika hukum itu datang kepada saya, tapi saya tidak lakukan. Hukum yang datang kepada Bani Israel, hukum yang datang kepada Abraham, itu berlaku untuk Abraham. Berlaku dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah Abraham. Berlaku dengan keturunan Abraham. Berlaku dengan budak-budak Abraham. Kami umat Islam bukan keturunan Abraham, bukan tinggal di rumah Abraham, bukan kemudian adalah budak Abraham. Tetapi summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Yang membatalkan itu adalah Kristen. Makanya muncul perjanjian baru. Ayo, Efesus 2 nomor 15. Bukan, Pak. Dengan matinya, dengan matinya Yesus. Dengar dulu, Pak. Dengar. Anda yang dengarkan. Dengan matinya Yesus, Jujur, maka Yesus jujur, telah Pak. membatalkan. Maka Yesus telah membatalkan. Maka Yesus telah membatalkan hukum sunat beserta perintah-perintah, beserta hukum-hukum yang lain. Masih mau Enggak, data Pak. apa? Data apa lagi? Perjanjian Allah dengan Abraham adalah perjanjian kekal. Satu, Perjanjian itu kekal. dikhususkan Terus kenapa Kristen dalam tidak daging. bersunat? Enggak, dengar dulu, Kenapa dalam Kristen daging. tidak bersunat? Kenapa Karena kita Kristen bukan tidak keturunan bersunat? Abraham, Pak. Kenapa? Karena Katanya perjanjian kekal. Katanya perjanjian kekal di sini diuntukkan untuk keturunan-keturunannya, Pak. Keturunan sekarang Abraham. kenapa Anda berikan itu kepada Apakah saya? Bapak, Sementara saya bukan keturunan Abraham. Iya, kenapa Anda Bapak kan bukan limpahkan itu kepada saya? Bukan, karena Bapak memberikan ketetapan sendiri harus disunat, sedangkan Bapak bukan keturunan Abraham. Perintahnya kan jelas summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Abrahamnya, Bung. Abrahamnya, Bung. Bukan keturunannya. Itu klaim sepihak kan dari kitab Bapak, Pak. Nggak bisa dong, ini ketetap. Iya, itu dari kitab Bapak. Kalau begitu, Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Itu sepihak atau tidak? Enggak, sepihak Pak. atau tidak? Kami sudah melalui Yesus Kristus, Pak. Sepihak atau tidak? Saya tanya, sepihak atau tidak? Semua digenapi dalam, semua tergenapi dalam Yesus Kristus, Pak. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya Abraham, kitabnya anak Bani Ibrahim atau Bani Ishak atau Bani Ismail yang mengatakan bahwa hukum Tuhan akan dibatalkan dengan matinya Tuhan di atas tiang salib. Tunjukkan di mana itu tertulis. Cepat, enggak pakai lama. Cepat, mana? Ada. Tidak ada. Berarti sepihak. Makanya Kristen itu dianggap bidat. Pak, dalam tadi kan saya sudah bacain apa yang Anda baca saja. Baik, saya baca. Kalau di Galatia itu kan surah-surah Paulus untuk orang Roma. Sekarang yang saya minta supaya tidak sepihak, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan akan datang di dalam kitabnya orang Yahudi, mati untuk membatalkan hukumnya sendiri. Di mana tertulis itu? Yeremia? Bukan, Pak. Saya kan orang Kristen. Saya mengimani seluruh kitab suci itu. Nah, sekarang mana di dalam diilhami kitabnya oleh orang Roh Kudus, Yahudi? Apakah Kristen? Apakah Rasul Paulus bukan orang Yahudi, Pak? Sekarang begini, Rasul Paulus adalah guru besar dan dia sangat pintar, Pak. Dia orang Yahudi, Pak. Iya, oke, baik. Anda akui. Sekarang begini, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Yahudi, wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan non-Yahudi masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang mendirikan agama di luar Yahudi? Jawab. Paulus. Kau akui kan? Yahudi orang Yahudi apa? Paulus orang Yahudi, guru besar. Sekarang siapa orang Farisi yang mendirikan Kristen? Siapa? Jawab dulu, Song. Siapa yang mendirikan Kristen itu, Song? Siapa?
Semua sih, dari rasul-rasul, para rasul, Buset dah. ke-12. Iya, para rasul semua. Kekristenan itu bukan hanya satu aja, Pak. Yesus yang Bapak mendirikan? Yes, ya perintah Yesus juga, Pak. Bapak harus lihat Yesus benang yang merahnya mendirikan. semua. Apakah Nggak bisa, Pak. Yesus Nggak yang bakal mendirikan? ketemu. Nggak. Apakah Yesus yang membatalkan sunat? Kan sudah tertulis seperti yang saya katakan dari tadi. Banyak Berarti kitab-kitab yang saya sudah bacakan. Yang membatalkan berarti Paulus kan? Betul? Tidak juga. Memang Bukan semua tidak sudah juga. semua sudah dinubuatkan. Semua sudah dinubuatkan kepada Pak. Saya sudah memberi gini, Pak, putar ulang nanti videonya. Bapak lihat firman yang sudah saya bacakan dari tadi panjang lebar tentang batu penjuru. Ya, Batu penjuru. semua Batu itu penjuru enggak, lagi. semua itu memang janji Abraham yang diberikan 430 tahun sebelum hukum Taurat itu datang. Isong, diam dulu, Kebenaran Isong. itu kepada Yesus. Di mana Tadi saya tertulis itu? Wah, Di aduh, mana saya- tertulis? Di mana tertulis? Saya bacakan, iya saya bacakan ulang bentar, saya cari lagi bentar. Oke, baik. Silakan batu penjuru. Batu penjurunya mengaku, aku diutus hanya kepada domba. Anda bukan domba. Tomalasa aja. Orang nggak malasa ya banyak mana tomalasa. Sisa manukang. Iya. Agak tosi ketumi cau. Kalau dia nggak bisa jawab, diem dulu dia bernapas. Baik, baik. Tunggu, saya lagi cari. Iya, lu Gini, diam dulu, Song. dengar. Song, lu nyari. Gini, Song, lu dengerin dulu. Itu Yesus disunat atas perintah siapa? Yesus kan mengikuti hukum Taurat, Pak. Dia dari kecilnya. Oke. Kalau kamu mengikuti hukum Taurat nggak? Enggak, saya memiliki Berarti beda kebebasan, lu sama kemerdekaan, Yesus. Pak. Enggak, tidak keharusan, Pak. Beda jalur. Jikalau Beda enggak, Pak, jalur. jikalau saya melakukan sunat untuk keharusan hukum Taurat, maka itu baru tidak boleh. Saya berdosa, Pak. Karena saya sudah ditebus oleh Kristus. Sudah mengenakan Kristus. Sunat kesehatan. Iya, sunat kesehatan, Pak. Iya. Baik. Jadi Galatia 3 ayat 15. Saudara-saudara, baiklah pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat Sebentar yang dulu, telah Song. disahkan. Song, lu diam dulu, ada bro Iya, admin iya. mau Ini- bicara, ini- mau ini- bantu. Oke. Ini pengakuan siapa itu yang kamu baca itu? Semua surat. Iya, Surat- pengakuan siapa yang surat- barusan kamu baca? Surat Galatia Paulus, Pak. Iya, kami mengimani semua, Pak. Kami Kristen, Pak. ya, Bang Suma Tidak bisa jangan begitu, terlalu- Pak. Bapak mau mencomot-comot doang ayat kami nggak bisa, Pak. Silakan. Lu. Ya, Gimana sih? dimaklumi saja toh Bang Suma, jangan diketahui kan kita sebagai Kristen memang berbeda kan, tidak apa-apa toh. Iya, Memang lucu tidak. aja, Bang. Lucu ya Iya, wajib memang- ketawa lah. Ya, Pak, Sakit kalau memang nggak berbeda. ketawa. Iya kan memang berbeda. Memang untuk Kristen sendiri kita tidak ada kewajiban untuk sunat. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan di Kejadian, bahwasanya sunat ini hanya untuk keturunan. Sekalipun ada orang-orang Yahudi yang juga keturunan asli, tetapi dia sudah mengaku mengikut Kristus, maka Kristus, di mana bukan lagi hal-hal kedagingan yang membuat Yang jelas gini aja deh pada Kristen semua ya. Kalau kau Iya. tidak disunat, punyamu tidak sama dengan punyanya Yesus, itu aja dah. ya kayak gitu toh. Selesai. Iya Tapi kan rata-rata Pak? sunat, Pak. Tapi rata-rata sunat. Kalau yang sekarang tuh rata-rata sunat, karena kan pengetahuan juga berkembang ya. Menurut kedokteran memang sehat, tetapi memang nggak pas 8 hari. Kan kalau yang perintah Abraham ini setelah 8 hari, seperti Yesus kan 8 hari. Tapi rata-rata kalau Kristen juga sunat, karena itu kesehatan gitu Bang. Yang jelas Song. Mengikuti hukum Song lu diam Taurat, dulu, Pak. Song lu diam dulu. Ya, silakan. Song, nanti kalau kamu ketemu Yesus ditanyain, kenapa kamu nggak sunat? Kok lu Nggak, jawab apa? Saya sunat. Saya sunat. Saya sunat. Berarti kenapa kau sunat? Saya sunat aja. Berarti Buat Yesus tidak kesehatan. berguna bagimu. Bukan, saya Galatia sunatnya 5. bukan karena hukum Taurat, Pak. Saya sunatnya bukan
Karena gini Pak, jikalau kita ingin melakukan diam hukum, dulu deh. dengar. Jikalau kita mau disunat secara adat hukum Taurat, itu harus ada bacaannya Pak. Galatia Nggak 5 bisa nomor main 2 coba sembarang lu potong. baca song. Enggak, Coba lu baca nggak Galatia 5 nomor 2. bisa sembarang potong Pak. Gurumu lagi ngomong. Tanyalah orang Diam. Yahudi Pak. Ya, Diam, siap. coba lu baca Galatia 5 nomor 2 song. Apa itu di sana? Pokoknya lu baca dulu deh. Kita mau dengerin semua. Song. Baca Galatia 5 nomor 2 song. Cepetan. Oh, bentar saya cari. Iya. Cepetan. Oke. 1. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan, kan nggak boleh potong-potong ayat, Pak. Pak, nggak boleh potong ayat. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib, melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau dia disunat, dia harus wajib melakukan seluruh hukum Taurat, Pak. Kalau begitu dia menyunatkan diri karena hukum Taurat, dia harus melakukan semua hukum Taurat. Dan disunatnya juga bukan sunat pen potong aja, ada bacaan-bacaannya Pak. Dan untuk mengikuti semua Dari mana? Dari mana? Dengar dulu. Hukum Kau tanya Taurat aja itu orang hanya Yahudi. untuk Bani Israel. Iya, Hubungannya. jikalau kita menyunatkan diri, tapi karena untuk hukum Taurat kita harus melakukan semuanya, Pak. Gak boleh Dari ambil mana? satu doang. Dari mana? Baca ilmu di sini, itu Pak. Dari mana ilmunya itu? Bapak Paulus tanya dapat orang ilmu itu dari mana? Bapak tanya orang Yahudi. Ilmunya Nanti Bapak dari tanya. mana? Bahwasanya Bapak tanya orangnya. ketika orang asing bersunat maka dia harus melaksanakan semua hukum Taurat. Itu ilmu dari Bukan, mana? ini kan Paulus untuk dapat ilmu orang dari mana? bukan Pak, dengar dulu ini Rasul. Iya. Kamu lepas dari karena Paulus itu dapat kamu ilmu akan dari lepas. mana? Dengar dulu Pak ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Dengar. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kasih karunia sini sudah Ini sudah lagi, di luar ini Pak. lagi ilmunya dari mana lagi nih? Nggak bisa Pak. Ilmu Nggak, karena dari mana lagi yang Yesus dapatkan? Begitu kamu itu? dengar, begitu kamu mengamalkan hukum. Paulus Dengar dapat Pak. ilmu itu dari mana? Bapak tanya orang Yahudi semua. Ulangan Baik. 11 nomor 1. Itu jelas bahwa keselamatan Bapak tanya itu hanya dengan menjalankan secara setia atas semua perintah yang datang kepada Nabi Musa. Itu baru bisa selamat. Kenapa Paulus mengatakan tidak ada keselamatan dengan menjalankan Torah? Itu ilmu dari mana itu didapatkan Paulus tuh? Dikatakan seperti itu. Jikalau kita ingin masuk ke dalam hukum Taurat, maka kita nggak boleh, maksudnya bersunat karena hukum Taurat, maka engkau harus melakukan semua hukum Taurat itu dan lepaskan hukum kasih karunia itu. Yang saya tanya dengar itu dulu dari mana? ya. Paulus dapat ilmu itu dari mana? Pak, ya udah Bapak tanya orang Yahudi bagaimana kalau kita menyunatkan diri karena hukum Taurat itu bagaimana? Kita harus dipermandikan juga Pak. Bukan hanya sunat doang, sunatnya ada bacaan dan kita harus dipermandikan Pak. Permandikan Yahudi. Dan kita harus jangan makan yang sembarangan. Sini semua apa? Makan lele boleh, kerang boleh, udang boleh. Lagi. Punya apa? Iya lele. Lele. Bukan Pak, ini kan bukan cuma babi Pak. Yang haram itu bukan cuma babi, tapi ikan yang harus yang bersisik Pak. Yang nggak bersisik kayak lele gitu nggak boleh Pak. Makanya nanti Bapak belajar dulu, tanya ke Yahudinya langsung, biar kita mengerti. Jikalau engkau mau melakukan semua, nggak boleh makan ikan yang bersisi. Oke. Sekarang boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Kesunat dulu, kesunat. Jangan lompat-loncat dulu. Jangan yang kecil-kecil, langsung ke induknya. Oke, Boleh silakan. nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh nggak? Jawab. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus boleh nggak dibunuh? Tidak. Yesus kan mereka kan tidak membunuhnya, diserahkan. Tidak. Dia tidak selayaknya Yesus. Tidak selayaknya Yesus Pusing dia. Bukan Pak. Memang benar Yesus seperti itu boleh Pak. nggak dibunuh? Yesus boleh nggak dibunuh? Ya kan dia dibunuh oleh orang Romawi Pak. Bukan Dan masalah itu juga dibunuh oleh para siapa. imam-imam. Saya tanya, boleh nggak Yesus dibunuh? Sebenarnya tidak boleh sih. Sebenarnya tidak boleh. Terima Tapi kasih. siapa yang membunuhnya Pak? Siapa yang membunuhnya? Sekarang kalau tidak Sudah boleh terjadi, dibunuh, sudah terjadi. kalau Yesus tidak boleh dibunuh, lalu kemudian ada yang membunuh Yesus, itu dosa atau penebus dosa? Wah ini apa sih pertanyaannya aneh nih. Menjurus kemana Pak? Enggak, benar-benar bukan. Perbuatannya Ini kan sudah memang kejadian perbuatan terjadi.
perbuatan dosa dan sudah Iya, terjadi, sekarang, Pak. sekarang saya katakan kepada saudara, kalau Tuhannya tidak menginginkan Yesus itu dibunuh, lalu bagaimana mungkin pembunuhan itu menjadi karya keselamatan? Gimana mungkin? Tidak menginginkan, tapi memang sudah tugasnya, Pak. Sudah tugas yang diterima oleh Yesus sendiri, Pak. Loh, tugas dari mana? Itu klaimnya Yesus ada di Alkitab kok. Di mana klaimnya bahwa dia? Bentar ya. Bentar Di ya. mana Aku buka klaimnya itu? ayatnya. Ya, silakan. Iya. Iya. Buku tentang Sutarman halaman 10. Bukan. Bukan ya. Nah, ini Yohanes pasal 10 ayat 17. Nah, ini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Yesus tidak mengalami pencabutan nyawa, terangkat langsung ke langit tanpa melalui proses kematian, sama seperti Elia kemudian, apakah itu tidak masuk kategori itu? Aku memberikan masuk, nyawaku. Nggak masuk. Tidak masuk. Iya, Tidak itu masuk. berarti sudah mengingkari nasnya Berarti sendiri. dia harus dibunuh. Berarti dia harus Iya, dia dibunuh. harus dibunuh. Benar. Dia Dia benar. harus dibunuh. nyawa. Kalau begitu, Baiklah. oke, kalau begitu iblis yang merasuki Yudas ini pahlawan atau bukan? Bapak jangan tanya ke situ. Jadi saya jelaskan dia ini. harus dibunuh. Dengar Katanya Pak. dia harus dibunuh. Enggak, Pak. Dengar dulu. Dalam Matius Gimana nih? 16 pemberitahuan saya bacakan Matius 16 pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Oke. Matius 16 ayat 21. Kita udah tamat Sejak waktu udah tamat itu pelajaran ya, sekolah minggu udah tamat. Sekarang permasalahannya, kalau itu sudah direncanakan berarti iblis beserta Yudas ini pahlawan. 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 Ya, Mereka enggak, kalau di sini enggak ada ukuran pahlawan atau tidak. Kalau pahlawannya tetap Yesus toh. lagi. Kalau pahlawannya tetap Yesus toh. Loh, gimana dia bisa dikatakan penyelamat kalau dia tidak dibunuh? Bagaimana dia bisa dibunuh kalau tidak dikhianati? Bagaimana bisa dikhianati kalau iblis tidak memegang tugas sebagai oknum yang merasuki Yudas? Jadi iblis yang merasuki Yudas dan juga Yudas beserta tentara Romawi dan mahkamah agama, imam-imam, semua mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Mantap. Bukan pahlawan juga, Bang. Maksudnya gini loh, dalam karya keselamatan memang banyak oknumnya, banyak pihaknya, baik Romawi, Yahudi, pengikut Kristus, ya kan, termasuk orang-orang yang dianggap di luar domba. Ya, termasuk tokoh utamanya Yesus. Kalau bicara soal pahlawan, ya berarti pahlawannya Yesus. Iblis Itu dong. tokoh utamanya. Bukan Yesus. Yesus itu korban dari pahlawan. Pahlawannya itu iblis. Ingat, Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Berarti termasuk Yesus. Satu di antaramu adalah iblis. Berarti Yesus juga memilih iblis. Oke? Kemudian kita lihat di dalam Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Orang yang melakukan kesaksian palsu berarti dia planos, pembohong, penipu, penyesat. Nah, mereka menjadi pembohong karena dirasuki setan tentunya. Oleh karena itulah lagi-lagi yang masuk ke dalam mahkamah agama dan imam kepala itu adalah iblis. Yang masuk ke dalam Yudas juga iblis. Upah dari kerja mereka menjadikan Yesus disalibkan di tiang salib. Upah dari penyaliban Yesus mati. Upah Yesus menjadi mayat. Baca Roma 14 nomor 9. Dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Baik. Kalau gitu kita ambil. Iblis Pak, dengar dulu, adalah dengar. pahlawan bagi orang Kristen. Tanpa tanda jasa. Pak. Jangan gitu. Kita jangan begitu, Pak. Baiklah kita ambil kisah, Pak. Kisah Yusuf. Bapak tahu Yusuf dijual
sama saudara-saudaranya ke Mesir? Ya. Apakah saudara-saudaranya Tahu. jahat? Oh ya, apakah Tahu. saudara-saudaranya jahat? Jahat, pasti jahat. Oke, pasti jahat ya. Pasti jahat. Yes. Tapi apa jawaban Yusuf pada akhirnya? Kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan begini. Iya. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Begitulah jawabannya, Pak. Baik. Kira-kira ya. Baik, baik. Sekarang begini, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Di antaranya membunuh orang yang tidak bersalah. 1. Keluaran 27 nomor 3. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Oke? Nah, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang orang yang bersalah dibenarkan. Kenapa? Karena salahnya sudah dilimpahkan kepada orang yang benar, yaitu Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, adakah dalil di dalam kitab saudara atau kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bunuhlah orang yang bersalah untuk menyelamatkan, bunuhlah orang yang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Adakah? Adakah dalilnya seperti itu? Tunjukkan kepada saya. Tetot. Jangan cuma baik. Jangan Ya, cuma baik. Saya butuh dalil. Silakan. Silakan. Seperti pernyataan saya tadi tentang jawaban Yusuf kepada saudara-saudaranya, kita bisa baca dalam Saya Matius minta dalil. ya, dengar. Oke, silakan, Tunggu. silakan. Saya baca dalam Matius 16:21, Matius 21:42, Markus 12 ayat 11. Satu aja. Ya, Satu hal aja. ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Terjadi dari pihak Tuhan, suatu Baik. perbuatan ajaib untuk kita, seperti yang tadi. Engkau boleh mereka-rekakan Oke, sesuatu yang jahat kepadaku, Oke. tetapi Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik. Seperti itu dalam penyaliban Baik, Yesus. men Orang rasan. boleh mereka-rekakan sesuatu yang jahat terhadap Berarti Yesus, Tuhan tetapi melanggar. Tuhan Berarti Tuhan melanggar perintahnya sendiri. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan yang merancang ini semua, gitu. Kalau Tuhan yang merancang, maka tolong benarkan perkataan saya. Setan adalah pahlawan bagi Kristen. Tanpa tanda Karena jasa. karena setan sudah dirancang oleh Tuhannya Kristen untuk melakukan pembunuhan kepada orang yang benar. Ini agama apa ini yang kayak gini nih? Agama apa ini yang kayak begini? Tuhan merancang pembunuhan kepada pihak orang yang Tuhan. benar. Sementara pihak Tuhan Tuhan. sendiri mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Bahkan di Amsal 21 nomor 18. Amsal, iya betul. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa orang yang fasik akan menggantikan orang yang benar. Orang yang pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Mana yang benar? Ternyata orang yang jujur akan menggantikan orang yang fasik. Gitu maksudnya. Berarti dalil yang tadi salah. Amsal 11 juga salah. Amsal 21 juga salah. Kalau Tuhan mengatakan pengkhianat akan menjadi tebusan bagi orang yang benar. Orang fasik akan menjadi apa itu? Orang fasik akan menjadi pengganti orang yang benar. tebusan. Tapi di Kristen terbalik. Di Kristen terbalik. Orang yang jujur akan menjadi tebusan bagi orang yang fasik. Orang yang benar akan menjadi pengganti bagi pengkhianat. Berarti Kristen ini menyalahi kaidah firman Tuhan. Saya jawab. Saya Silakan. tanya, Silakan. apakah Yesus orang biasa atau dia Yesus Allah orang sendiri? benar. Yesus orang benar. Yesus Apakah orang dia benar. Allah sendiri? Yesus orang Makanya Yesus Allah manusia. mengirim anaknya Yesus sendiri manusia. untuk menebus Yesus dosa manusia. Yesus Maaf, manusia. Yesus sini sudah manusia. terjawab. Yesus Segala manusia. sesuatu Allah Yesus tidak pernah manusia. ingkar terhadap janjinya. Oke. Dia Ketika memberikan Tuhan dirinya sendiri mengatakan orang mati untuk kita. Yaitu Untuk dia kita. bukan Itu orang, Pak. Ilmu dari mana itu? Dia bukan ilmu orang. dari mana? Ilmu dari Tidak, mana Anda Pak. dapatkan? Ilmu dari mana itu? Dia bukan Yesus orang mati berarti, untuk kita. Pak.
Lalu Berarti apa dia dia? bukan orang. Berarti Yesus apa kalau bukan orang? Dia Tuhan, Pak. Oh, Ya. berarti Anda gila. Berarti pernyataan Anda nggak bisa, Pak. Berarti Anda gila. Ya, jangan bilang gitu. Berarti Anda gila. Bang Sunan. Berarti Anda pengikut setan. Berarti Anda gila. Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, setan itu, orang gila itu adalah mereka yang tidak beriman, tidak percaya Yesus itu sebagai manusia. Anda mengatakan Yesus bukan manusia, Yesus adalah ilah, Yesus adalah Allah, berarti Anda adalah antikristus. Anda penyesat, Anda planos, Anda adalah iblis. Mukai, mana lagi? Saya harus berkata apa lagi? Anda sudah mengaku Yesus bukan manusia. Enggak, dalil apapun Anda akan tentang. Saya sudah memberikan dalil. Dan Dalil berujung apa kepada... yang dengarkan. Dalil apa yang Anda ingin sajikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Dalil mana? Coba. Kecuali bisikan setan yang ada dalam diri Anda. Tolong tunjukkan dalil dalam kitab saudara Yesus bukan Pak, manusia. Tunjukkan. Baiklah, itu kan menyatakan bahwa Yesus bukan orang biasa. Ya, bukan Ya orang sudah biasa. selesai, berarti Kalau bukan orang Yesus biasa. bukan orang biasa, apakah dia bukan orang? Di dalam Amsal dikatakan adalah orang. Dan dia adalah berkata, Tuhan yang datang Lalu, dari kalau Amsal atas, mengatakan dari orang. Bapa, datang ke dunia, nuzul. Jika dia orang biasa, dia akan dilahirkan oleh Tapi laki-laki bicara dan salah, perempuan, Pak. Ya. Ya. Gepeng. Gimpel. Amsal 21:18, karena Tuhan Elohim menjaga orang yang jujur, kejahatan yang direncanakan orang yang jahat pada orang jujur justru menimpa dirinya sendiri. Bahkan kalau Anda lihat di di data terjemahan yang lain, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya kebenaran akal Anda, kesehatan yang Anda punya nih, logika. Yesus Memang beda, Bang. Yesus itu pengkhianat atau jujur? Jawab. Dia tidak bercela. Ya, Tidak berarti dia bercela. orang jujur. Dikatakan kudus. Ya, Berarti dia dikatakan orang kudus. jujur. Nah, Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ayo. Iya, kalau untuk Yesus ini karena dia datang dari pihak Tuhan sendiri, dari pihak Allah sendiri. Berarti yang Dikatakan menggantikan sebagai Yesus di atas tiang salib pengkhianat atau orang jujur? bukan menggantikan Yesus, tidak ada yang menggantikan Yesus, Bang. Lah, ini Kalau di pengkhianat kalau di- sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang berkhianat? Yudas atau Yesus? Oh, tidak ada. Itu berlaku untuk dari pihak untuk manusianya, untuk umat. Kalau Yesus ini datang dari pihak Tuhan, seperti peristiwa Abraham mengorbankan Pengkhianat sebagai suruh ganti orang jujur. menyembelih Ishak, dari pihak Tuhan mengganti dengan seekor domba, begitu. Loh, sekarang coba tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengatakan bahwa berkurban menggunakan darah manusia, itu di mana tertulis? Loh, tidak ada. Tidak ada. Tetapi Perintahnya adalah darah binatang. darah binatang. Yesus Iya, binatang atau tetapi- manusia? Pak, Yesus dikatakan manusia. bukan, dengar Pak. Manusia. Kok ngerintih bang? Pak seperti dalam Matius 6, Pak. Seperti dalam Matius 16:21, Matius 21:42 dan Markus 12:11 dikatakan hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan Ya, ajaib di mata oke. kita. Itu sudah pasti, Pak. Oke. Sudah fix. Mau Kalau butuh dalil apa lagi, Pak? Kalau sekarang mana tunjukkan Saya bingung, dalilnya? Pak. Saya nggak ngerti. Coba tunjukkan dalilnya. Tuhan menginginkan korban dari darah manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bukan, Pak. Di sini sudah dikatakan Loh. Tuhan yang menyediakan semua, seperti dalam korban Abraham terhadap anaknya. Tuhan telah menyediakan korban yang lain untuk keselamatan. Semua Oke. ini Baik. adalah dari pihak Tuhan. Sekarang Jangan seperti tunjukkan itu, Pak. dalilnya Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan darah anak manusia. Mana dalilnya? Yeremia 1 nomor 2, perintahnya penghapusan dosa dengan darah hewan. Dengan darah manusia mana? Mana dalilnya? Tetot. Mana? Dia yang dilambangkan sebagai darah domba yang tidak buah.
Makanya Dalil Yohanes anak manusia. Pak, penghinaan Pak, anak manusia di Yesus sudah Anda jadikan sebagai tumbal, sekarang Anda mengatakan lagi dia anak binatang gitu. Penghinaan apa lagi yang akan Anda tuduhkan ke Yesus nih? bukan. Lalu apa? Bukan. Lalu Bapak kan melihat Yohanes Pembaptis berkata seperti apa? iya, Yohanes 1 nomor 29. Oke, lihatlah anak domba Ya, manusia. apa yang dikatakan? Oke, anak domba manusia kan? Anak Iya, domba kan? iya. Yang menghapus dosa manusia kan, yang Iya, menghapuskan. Oke, sekarang Ya pertanyaan dia saya. itulah. Semua Sekarang itu sudah tergenapi, Sekarang Pak. pertanyaan saya, apakah Yesus ini anak domba atau anak manusia? Bapak pertanyaan yang aneh-aneh. Baca kitab suci dari awal sampai akhir, maka Kitab Bapak yang dianggap suci, jangan katakan kitab suci. Kitab yang dianggap suci. Beda. Kitab yang Aduh, dianggap suci jangan dengan begitu, kitab Pak. suci itu berbeda. Loh, Maju kena, mundur kena. Yohanes Enggak, 21 nomor 24 nomor 25 yang menulis kitab Anda ini bukan murid Yesus. Baca. Jadi kitab yang Anda yang Anda katakan kitab suci itu yang benar adalah kitab yang dianggap suci. Kalau yang dikatakan kitab suci itu murni dari Tuhan. Ini kan perkataan Yohanes. Pengarang Yohanes. Lihatlah. Nah, di mana Yesus mengaku anak domba? Di mana? Akulah anak domba. Mana? Di mana Yesus mengaku itu? Yesus mengaku anak manusia. Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak binatang. Di mana Yesus mengaku anak domba? Pengarang Yohanes yang bukan murid Yesus lah yang mengatakan itu. Begitu juga Markus yang menulis di Pulau Patmos. Wahyu 5 nomor 6. Dikatakan Yesus sebagai anak domba. Yesus pernah tidak menganggap dirinya sebagai anak domba? Enggak pernah. Yesus mengaku gembala. Kalau gembala, apakah domba? Tidak. Yesus mengaku anak manusia, bukan anak domba. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu anak binatang. Dengan membungkus domba. Sementara Tuhan di dalam pengajaran kepada para nabi, Yeremia 1 nomor 2, apabila Bani Israel ingin hendak mempersembahkan hewan kurban kepada Tuhan, perintahkan kepada mereka untuk memberikan kurbannya dari hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Tidak ada itu anak manusia, nggak ada. Bahkan Tuhan murka kepada orang yang mempersembahkan. Tong dengerin dulu. ya, lalu bagaimana Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Begitu Ya, dia melihat sekarang Yesus lewat, dia berkata, coba saya tanyakan, gimana? Apa dari mana situ, Pak? Coba. Oke, Yohanes yang Anda bawa itu bukan murid Yesus. Ku bilang, Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 bukti akurat penulis buku Yohanes, bukan Yohanes murid Yesus. Oke? Oke? Pak, tapi dia bisa berkata itu anak domba Allah. Ya. Kan Loh, saya juga bisa berkata yang demikian. menulis Saya juga bukan bisa Pak, berkata kecuali kalau dia demikian. yang menulis Yohanes, Pak. Injil Wahyu itu, kecuali Yohanes yang itu yang dia tulis. Kan nggak sinkron, Pak. Karena dia orang yang berbeda bisa menceritakan tentang domba juga yang sama terhadap Yesus. Harusnya Bapak mengerti lah, tolong. Song. Loh, Mudah-mudahan. gimana ceritanya Anda meminta saya mengerti? Anda lah yang harus mengerti. Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak domba. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Maria tidak melahirkan domba. Maria tidak melahirkan hewan. Maria melahirkan anak manusia. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kok digerek? Kok disembeli? Kok disate? Gimana sih saudara ini? Tuhan mengasihi Yesus. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Jadi tidak mungkin menjadi tumbal. Yang menumbalkan manusia hanya dewa Molok. Bukan bang. Memang dalam pandangan Kristen seperti itu, dan itu Jadi selaras otaknya di si Song ini setelah diterapi Bang Yuma yang kemarin geser kembali ke posisinya. Mudah-mudahan ya Song ya. Memang sesuai dengan klaimnya Yesus sendiri ya. Misalnya nih, di dalam peristiwa sebelum penangkapan, Yesus kan melakukan perjamuan nih. Dan itu sebagai gambaran tentang penggenapan bahwa dirinya sebagai Cerita Kena lagi. Matius lagi nih. cara Kena perjanjian lagi. baru, Bang. Kena lagi. Dikatakan di situ begini ya.
Waktu Yesus Inilah mengadakan darahku. perjamuan, sebab Inilah inilah dagingku. darahku, ya, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, Iya. iya. Ya memang begitu Nah, peristiwanya. darah Jadi yang sebelum- dimaksud Yesus di situ darah beneran. darahnya, iya darahnya. Anggur. Memang yang diangkat anggur secara sendiri. Nah, terus Tetapi- kenapa Kristen menggantikannya dengan darah manusia? Kan cuma Loh, anggur. kita tidak menggantikan darah manusia. Ini secara simbolis dilakukan oleh Yesus mengambil sebuah cawan berisi anggur. Tetapi terus? dalam pernyataan Yesus mengatakan minumlah kamu semua dari cawan ini. Nah, sebab inilah apa yang diminum? darahku." Darah beneran atau anggur? Anggur kolesong. Yang diminum anggur. Apa? Anggur. Iya, Nah, terus tetapi kenapa secara Kristen harus memahaminya harus mati di atas tiang salib? itu Kenapa karena harus banyak. darah beneran? Gini, Alkitab menerangkan banyak sekali klaim Yesus tentang peristiwa yang harus dialami, yaitu menyerahkan nyawa dan bangkit. Itu secara Alkitab seperti Tapi itu, itu bohong, Bang. Bang. Sebentar, kenapa jenengan bisa mengatakan itu bohong? Dari mana Oke, dasarnya? baik. Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46 ada tertulis di dalam kitab Taurat tentang aku bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Sampai gigi abang gondrong sampai tanah, Anda tidak akan menemukan data di Taurat ada tertulis seperti itu. Bohong. Oke, Nah, coba tunjukkan di dalam Taurat ada kayak gitu mana? bukan seperti itu. Kita mengklarifikasi klaimnya Yesus di dalam perjanjian baru mengenai pernyataan-pernyataan sebelum peristiwa dia disalib. Perjanjian baru itu tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena itu tidak dituliskan pada saat Yesus ada. Dan itu dituliskan oleh orang-orang yang tidak jelas. Sekarang kita ambil aja pengakuannya. Ya, nggak bisa gitu dong, Bang. Lukas 24. Dengarkan dulu. Lukas 24 mengatakan ada tertulis tentang aku di kitab Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Coba carikan saya di Taurat mana tertulis itu. Ada enggak? Kalau tidak ada berarti itu semuanya bohong. Nggak bisa gitu. Kita percaya dengan apa yang diklaimkan Yesus yang ditulis oleh kitab suci. Klaim-klaimnya Yesus mengklaim Iya. ada tertulis tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam kitab Taurat. Mana? Tunjukkan di Taurat. Ada. Ada. Ya itu klaimnya Yesus, kita percaya. Ada enggak di Taurat? Ya seharusnya ada. Tapi faktanya Ya saya nggak tahu. Kita percaya apa yang ditulis. ya udahlah, Tadi Bang. kan kita sudah kasih ya, Udahlah. kasih bahwa Kita rehat aja, Yohanes. rehat. Tapi- Udah jam 3 lewat. Tapi Jam satu 4 lagi, di satu lagi. tempatku ini. Udah jam 4 sana mau subuh.